Oke ya, kita mulai untuk pertemuan minggu ini ya, membahas ini yang B ya, rumusan masalah. Kalau belakang penelitian. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk membuat proposal penelitian ya, nanti laporan penelitiannya juga sama ya. Jadi di bab pertama pendahuluan itu adalah latar belakang penelitian, kemudian rumusan masalah. Kalau minggu kemarin kita sudah membahas bagaimana membuat latar belakang penelitian yang bagus. Nah, sekarang bagaimana membuat rumusan masalah yang bagus. Ini PowerPoint-nya sudah kelihatan belum? Kelihatan, Pak. Sudah, Pak. Sudah, kelihatan. Ya? Oke. Nah, untuk membuat rumusan masalah itu biasanya yang bisa dijadikan masalah itu apa sih? Antara lain ini misalkan kesenjangan atau gap antara kenyataan dengan harapan, atau kalau Anda mengukur ya, mengukur atau simulasi kenyataan dengan teori ya, itu bisa dijadikan masalah ya. Kemudian kesangsian, kebingungan terhadap suatu hal fenomena, misalkan ada fenomena apa ya, apa namanya, misalkan solar cell, misalkan tegangannya kok begitu dibebani drop, nah itu kan suatu fenomena. Misalkan yang apa, yang elektronikadaya misalkan ya, kalau dengan apa, misalkan membuat inverter untuk filter aktif misalkan. Nah, kalau dengan metode yang sudah ada kok hasilnya seperti ini, nah itu juga bisa dijadikan masalah. Ya. Yang apalagi kira-kira banyak ya. Tidak harus bidang listrik, energi atau enggak. Anda kan juga ada yang elektronika, misalkan bidang kedokteran ya, bidang kedokteran ternyata perlu apa, monitoring apa ya, perlu ada yang dimonitoring itu juga ya. Kemudian kemenduaan arti, ambiguity, nah, bisa juga. Adanya halangan atau rintangan, nah, bisa juga jadikan masalah. Jadi bisa diangkat jadi buat jadi rumusan masalah, bisa seperti itu. Nah, ciri-ciri masalah yang baik, masalah harus mempunyai nilai penelitian asli dan up to date. Ya. Asli dan up to date. Kalau sudah ada ya jangan diangkat jadi masalah. Menyatakan suatu hubungan, ya, artinya ada hubungannya dengan apa tadi, topik ya, topik yang Anda angkat. Jangan sampai mencari masalah yang tidak ada kaitannya dengan topik itu, kan gimana ya? Ya harus terkait ya. Merupakan hal yang penting. Jadi topik itu kan sesuatu hal yang penting. Masalah yang diangkat ya
ya sesuatu yang dianggap paling penting yang Anda bicarakan itu kalau bisa yang diangkat. Dan yang paling penting lagi harus dapat diuji. Nanti sebetulnya semuanya bisa ya diuji, diukur bisa ya. Baik itu kualitatif maupun kuantitatif sebetulnya bisa. Tapi kalau orang teknik ya harus terukur ya. Kalau orang teknik dapat diukur. Walaupun kecil elektron bisa diukur. Ya. Mengukur elektron tidak harus dilihat elektronnya, enggak akan bisa lihat elektron, enggak akan bisa ya. Tapi dilihat misalkan efeknya ya. Misalkan efeknya kalau solar cell efeknya terhadap tegangannya, misalkan tegangannya menjadi naik, terus arusnya menjadi besar. Nah, itu membuktikan bahwa kandungan elektronnya semakin banyak. Itu bisa menunjukkan. Jadi tidak harus sesuatu itu walaupun memang harus dapat diuji, diukur, tetapi yang diukur tidak harus parameter yang bersangkutan, mungkin impact-nya ya bisa juga. Misalkan ini, Anda di pertanian ya atau agroindustri kayak gitu ya, mau uji efek apa, misalkan pencahayaan atau apa ya, terhadap kemampuan asupan ini nutrisinya atau unsur harianya ya. Kita susah misalkan melihat itu. Ya impact-nya terhadap pertumbuhan gimana ya. Tapi harus dapat diukur, diuji. Kemudian masalah harus visible. Artinya visible ya ini data secara metode tersedia, alat dan kondisi mengizinkan, biaya tersedia, tidak bertentangan dengan hukum dan adat. Ini yang paling penting ini ya, jangan sampai jadi masalah nanti. Terutama penelitian-penelitian sosial. Kalau di teknik masalah harus visible. Visible itu ya sesuatu yang yang bisa dikerjakan ya. Sesuatu yang bisa diukur tersedia ya. Datanya nanti pasti Anda membuat masalah tetapi tidak susah untuk diukur, susah ini ya repot juga. Nanti nggak selesai-selesai. Ya. Kira-kira cari masalah yang 6 bulan selesai. Tapi ya jangan terlalu terlalu sederhana itu ya jangan. Nanti kalau terlalu sederhana jadi masalah Anda tidak punya nilai ya. Nilai penelitian bertolak belakang dengan poin 1. Oke. Kemudian masalah harus sesuai dengan kualifikasi peneliti. Ya, harus
sesuai dengan kualifikasi peneliti. Dan tidak apa-apa Anda meneliti bidang pertanian, kedokteran, tapi yang ada hubungannya dengan bidang Anda, misalkan kontrolnya. Ya. Kalau material ya yang ada kaitannya dengan apa itu namanya, hubungannya dengan elektro, ya. Misalkan ini efek daripada ini ya, antioksidan kayak gitu, organik antioksidan. Nah, antioksidan itu kan sebetulnya donor elektron ya, elektronnya itu sendiri juga dibahas di elektro misalkan, nggak apa-apa. Jadi tinjauannya dari sisi itu, jangan dari sisi medisnya ya, tapi dari sisi yang ada kaitannya dengan bidang Anda. Ya. Nah, kemudian bagaimana cara merumuskan masalah? Biasanya dinyatakan dalam bentuk pertanyaan. Ya. Dalam bentuk pertanyaan. Ya. Bagaimana efek dari ini, bagaimana apa namanya, peningkatan efektivitas daripada efisiensi, misalnya peningkatan efisiensi dari solar cell setelah dikasih apa, material apa misalkan, ya, dalam bentuk pertanyaan. Bagaimana, apakah, terus apa lagi, contoh-contoh kalimat pertanyaan itu ya, ya kan, dalam bentuk pertanyaan. Kemudian jelas dan padat, ya. Jangan bertele-tele. Berisi implikasi adanya data untuk memecahkan masalah. Kemudian merupakan dasar perumusan hipotesa. Ya. Jadi sebelum membuat ini kan sudah ada ya di apa namanya, di latar belakang itu sebetulnya sudah muncul masalah ya, kemudian hipotesa walaupun tidak lengkap sudah muncul, kemudian didetailkan di rumusan masalah ya, ini tadi bukan dasar perumusan hipotesa. Dasarnya apa sih? Misalkan, nah kadang yang sering itu rumusan masalah ya berupa pertanyaan tapi terlalu apa ya, global ya, terlalu global. Artinya kurang mendasar ya, kurang mendasar. Ini menunjukkan bahwa Anda tidak memiliki kerangka berpikir di dalam penelitian ini. Kalau Anda memiliki atau kerangka berpikirnya kuat ya, atau basic science-nya kuat, ya, tentu menulis rumusan masalah ini sesuatu yang sangat mendasar sekali gitu. Misalkan di bidang
solar cell, ya tentu sampai ngomong bicara bagaimana perilaku elektronnya, ya. Perilaku elektronnya. Lalu bicara efisiensi, ya, efisiensi solar cell. Bukan karena apa ya, kadang terlalu global sekali bicara solar cell, tapi rumusan masalahnya terlalu global, kurang mendasar, ya. Ngomong pertanian, tapi rumusan masalahnya hanya ngomong kelembapan, ngomong apa itu aja. Padahal apa yang menjadi dasar pemikiran untuk ini pertumbuhan ini ya tuh, pertumbuhan tanaman itu kan tidak hanya kelembapan ya, kelembapan bahkan nomor sekian gitu. Tapi kalau bisa ya bicaranya sampai unsur haranya. Unsur hara itu apa aja gitu. Kalau perlu sampai bagaimana unsur hara itu bisa ada unsur hara. Kemudian unsur hara kalau untuk apa, ibarat orang ada makanan tapi bagaimana cara makannya ya, itu kurang sesuai dengan ini ya, cara-cara yang sehat ya, juga masalah ya. Itu juga tanaman misalnya. Jadi mungkin itu yang di ini ya. Jadi harus mendasar banget rumusan masalah itu. Pertama pertanyaan tapi harus mendasar. Yang menjadi dasar perumusan hipotesa itu yang penting. Jangan terlalu global. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi yaitu ini. Nah, yang perlu ditulis dalam rumusan masalah yaitu ungkapkan secara rinci mengapa masalah itu dipilih. Apakah untuk memperoleh jawaban praktis yang berguna bagi masyarakat luas, apakah ingin mengembangkan hipotesis yang telah dirumuskan oleh orang lain, apakah untuk mengisi kesenjangan dalam iptek, apakah ingin menguji suatu teori dengan sampel dan area yang berbeda. Ya. Ini ya perlu diungkap. Selain untuk mencari ini ya, jawaban daripada hipotesa. Jadi perumusan masalah itu mirip dengan pertanyaan penelitian, boleh dalam bentuk kalimat tanya, kalimat berita pun boleh, tetapi ya arahnya ke pertanyaan. Ya. Kemudian harus konsisten, harus sejalan dengan tujuan penelitian. Bisa dimulai dengan menguraikan fenomena, identifikasi masalah. Ya, itu. Terus kemudian lalu uraikan pendekatan atau konsep untuk menjawab masalah. Kalau ada, jelaskan hipotesis yang akan diuji kalau ada ya. Tapi mestinya harus ada yang namanya hipotesis yang diuji. Itu ya. Mungkin
Nah, yang paling penting ini. Jadi perumusan masalah itu harus memperhatikan ini. Apa sih kontribusinya nanti terhadap ranah keilmuannya. Dasar, terapan, rekayasa, dan ya bisa di teori dasar bisa, diterapan bisa, rekayasa atau teknik produksi juga bisa. Nah, Anda bisa mengoreksi rumusan masalah Anda jika sudah Anda buat, yaitu untuk mempertajam rumusan yang Anda buat. Ya. Caranya gimana ya, dilihat. Ini ya. Jadi tadi kedalamannya kayak apa sih rumusan, mendasar enggak gitu. Nah, yang sesuatu yang mendasar sekali enggak untuk menjawab hipotesis. Jangan terlalu umum. Kemudian kegunaannya, originalitasnya, visibilitasnya. Ya. Itu saya rasa yang perlu diperhatikan dalam membuat rumusan masalah ya. Jadi yang paling penting ini 1, 2, 3. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ada pertanyaan?